Halo guys, kalian udah lihat postingan Dispatch tentang kasus Kim Sono belum? Gimana nih pendapat kalian? Atau jangan-jangan kalian termasuk yang menghujat Kim Sono setelah blind item dirilis? Oh, ada yang belum tahu runtutan kasusnya ya? Well, nggak usah khawatir, Nuna akan ceritain kronologinya. Jadi, beberapa saat yang lalu, blind item lagi-lagi tumpah dan bikin jagat Hallyu gonjang-ganjing. Kim Sono yang dikenal sebagai aktor ramah dan santun, secara mengejutkan disebut sebagai aktor K yang memaksa mantan kekasihnya untuk menggugurkan kandungan. Seperti yang telah diketahui, mantan yang dimaksud adalah Choi Young-ah. Hal itu sontak membuat berbagai produk dan merek yang telah bekerja sama dengan Kim Sono membatalkan kerjasamanya. Di tengah kemarahan publik yang memuncak, Dispatch secara mengejutkan membongkar kronologi hubungan antara Kim Sono dan Choi Young-ah. Menurut artikel yang dirilis oleh Dispatch, Kim Sono bertemu dengan Choi Young-ah pada akhir 2019 melalui pertemuan dengan teman-temannya. Keduanya kemudian resmi berpacaran pada awal Maret 2020. Tak selang lama setelah keduanya mulai berkencan, Choi Young-ah mengaku kepada Kim Sono bahwa dirinya sebenarnya berstatus janda. Status Young-ah membuat teman Sonho menyarankan agar dia tidak terlalu serius dengan Young-ah, tapi Sono memutuskan untuk tidak mempermasalahkan status Young-ah. Pada bulan April hingga Juni 2020, hubungan mereka tampak harmonis dan sempat mengunjungi beberapa tempat seperti di Busan, Gapyeong, Sungai Han, dan Seoul saat berkencan. Sayangnya keharmonisan itu goyah dan membuat pasangan ini harus putus pada 7 Juli 2020. Hal ini terjadi karena Choi Young-ah ketahuan berkali-kali membohongi Kim Sono. Dia pergi ke berbagai macam klub, menemui banyak sekali pria di sana. Sono mengaku dirinya tidak masalah dengan hal itu, hanya saja Sono meminta Young-ah untuk mengabarinya saat dia pergi ke tempat-tempat tersebut. Sialnya, permintaan itu masih sering dilanggar oleh Young-ah. Pada 8 Juli, Young-ah meminta maaf kepada Sono. Permintaan maaf itu diterima sehingga mereka kembali berkencan. Selang 16 hari pasca mereka balikan, Choi Young-ah mengetahui bahwa dirinya sedang hamil. Dia menangis ketakutan, namun Kim Sono menenangkannya dengan mengatakan bahwa itu adalah hal yang harus mereka rayakan. Mereka kemudian mendiskusikan tentang kehamilan tersebut, lalu memutuskan untuk aborsi. Jadwal aborsi dilakukan pada tanggal 27 Juli 2020. Jika Choi Young-ah sebelumnya mengklaim bahwa Kim Sono berubah sikap setelah proses aborsi, ternyata kondisinya juga tidak seperti itu. Sekitar akhir Juli sampai awal Agustus, Sono mengenalkan Choi Young-ah kepada keluarganya. Young-ah bahkan sempat menginap di rumah Sono. Pasca proses aborsi, Sono juga diketahui memasakkan rumput laut untuk Young-ah dan memberinya obat-obatan herbal. 27 Agustus, Sono bahkan mengadopsi anak anjing agar Young-ah tidak merasa kesepian. Dispatch mendapat kabar kencan keduanya pada 11 Januari 2021. Lalu saat musikal Sono mulai tayang pada Januari sampai Maret kemarin, Choi Young-ah juga diundang untuk menyaksikannya. April 2021, Kim Sono dan Choi Young-ah memutuskan waktu untuk sendiri. Mereka akhirnya putus pada Mei 2021. Setelah putus, Choi Young-ah sempat mengirimkan pesan kebencian kepada Kim Sono. Itu terjadi pada bulan Juni 2021. Puncaknya terjadi pada Oktober 2021. Choi Young-ah mengunggah soal aktor K di forum online. Selain membeberkan kronologi kejadian, Dispatch juga mewawancarai teman Kim Sono dan Choi Young-ah.
B adalah teman Kim Sono, sedangkan C dan D adalah teman Choi Young-ah. B menemani Sono dan Young-ah ke rumah sakit dan melihat bagaimana Sono bersikap sangat baik. Dia berusaha menenangkan Young-ah, bahkan mencoba memasak, sekalipun dia tidak bisa melakukannya. B melihat Sono dan Young-ah keluar dengan mata bengkak setelah memutuskan untuk aborsi. D merasa pernyataan Choi Young-ah tentang uang 2 juta won sangat janggal. Menurutnya selama ini Choi Young-ah sangat menggilai barang mewah. Dia bahkan pernah membeli tas seharga 7 juta won dan meminta Sono untuk menggantinya. Choi Young-ah memamerkan hal tersebut sehingga C dan D tahu tentang bil yang dibayar oleh Kim Sono tersebut. Alhasil, meskipun Choi Young-ah adalah temannya, kondisi ini membuat C dan D berada di pihak Sono. Choi Young-ah konon juga memiliki polycystic ovary syndrome. Dia memaksa berhubungan intim tanpa menggunakan pengaman. Mantan suami Choi Young-ah yang kabarnya merupakan seorang konglomerat Gangnam juga turut diwawancarai oleh Dispatch. Dalam wawancara tersebut, mantan suami Young-ah mengaku perceraiannya memerlukan proses yang panjang. Semua disebabkan karena masalah harta gonogini. Young-ah meminta harta gonogini lebih meskipun sudah diberi rumah yang telah ia tempati saat ini. Wanita itu datang ke pengadilan dengan penampilan yang sangat memprihatinkan, menggunakan baju serba putih dan tanpa make up. Dia berusaha mempertahankan pernikahannya dengan menarik simpati orang-orang di ruang persidangan dengan penampilannya itu. Selama proses persidangan, Young-ah tinggal di rumah yang sebelumnya ditinggali bersama sang suami dan memasang CCTV. Mungkin dia takut kalau sewaktu-waktu mantan suaminya akan pulang. Saat kembali ke rumah untuk mengambil bagasi, mantan suami Choi Young-ah menemukan adanya CCTV tersebut. Dari sana dia malah mendapatkan rekaman yang menunjukkan adanya 3 orang laki-laki berbeda yang duduk di sofa rumahnya. 2 orang diketahui sebagai host bar dan 1 orang lainnya diketahui adalah sugar daddy yang mensponsori Choi Young-ah bahkan sebelum menikah. Bukti itu sebenarnya sudah cukup kuat untuk dijadikan alasan bercerai. Namun karena saat itu Choi Young-ah meminjam uang kepada mantan suaminya senilai 170 juta won, maka mantan suaminya itu mengajukan tawaran untuk memberikan uang 170 juta won tadi dengan syarat Choi Young-ah menandatangani paper divorce. Proses ini akan lebih cepat jika dibandingkan dengan mengajukan bukti ke pengadilan. Tawaran itu pun diterima oleh Choi Young-ah. Kalau dilihat dari kronologinya, rupanya Kim Sono ini bisa dibilang bucin banget ya. Kalau menurutmu gimana guys?